Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Afrilson Artanius Siregar, dari kelas H1C Muamalah. Nomor NIM saya adalah 020 42 02 101. Judul yang akan saya sampaikan pada materi ini adalah tentang kalimat. Contoh 1. Dalam rapat menegaskan bahwa bisnis adalah usaha komersial untuk mendapatkan uang, barang, dan pelanggan. Itu salah. Mengapa dibilang salah? Karena kalimat ini salah karena induk kalimat berbentuk aktif tetapi tanpa subjek. Subjek kalimat tersebut didahului kata depan dalam. Perbaikan dapat dilakukan dengan mengubah struktur kalimat menjadi pasif. Pola kalimat. Pola kalimat dapat menyederhanakan kalimat sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Kemudahan itu dapat dirasakan oleh pemakai bahasa dalam mengekspresikan ide-idenya dan dalam memahami informasi yang diungkapkan oleh orang lain sehingga dapat memperkecil kesalahpahaman dalam berkomunikasi. 1. Pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Pola kalimat dasar mempunyai ciri-ciri. 1. Berupa kalimat tunggal, 1S atau 1S, 1P, 1O, 1 pelengkap, 1K. 2. Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 subjek dan 1 predikat. 3. Selalu diawali dengan subjek. 4. Berbentuk aktif. 5. Unsur tersebut ada yang berupa kata dan ada yang berupa frasa. 6. Dapat dikembangkan menjadi kalimat luas dengan memperluaskan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, kalimat dasar. Contoh kalimat dasar. Kami berdiskusi. Kami adalah subjeknya dan berdiskusi adalah predikatnya. 2. Mereka sedang mendiskusikan tugas kelompok. Mereka adalah subjeknya, sedang mendiskusikan adalah predikatnya. Tugas kelompok adalah objeknya. 3. Ketua partai itu menjadi calon presiden. Ketua partai itu adalah subjek, jadi predikat, dan calon presiden adalah pelengkap. 4. Para kepala negara ASEAN. Para kepala negara ASEAN itu adalah subjek, sedang bersidang adalah predikat, di Bali adalah keterangannya. 5. Beberapa karyawan sedang membahas kasus bisnis di ruang rapat. Beberapa karyawan adalah subjeknya, sedang membahas adalah predikatnya, kasus bisnis adalah objeknya, di ruang rapat adalah keterangannya. Selanjutnya, contoh kalimat luas. Perhatikan apa yang dicetak miring, mereka merupakan kalimat dasar. Kami yang dimiringkan yaitu adalah kalimat dasarnya kami yang mengharapkan kedamaian di Aceh selalu berdiskusi tentang masalah ini. 2. Mereka yang rajin belajar itu sedang mendiskusikan tugas kelompok. 3. Ketua partai itu menjadi calon presiden Republik Indonesia. 4. Para kepala negara ASEAN menjadi wakil rakyat itu sedang bersidang secara maraton di Bali. 5. Beberapa karyawan yang sangat kreatif itu sedang membahas secara serius masalah bisnis properti di ruang rapat pimpinan. Yang digaris miringkan dalam kalimat ini yaitu adalah contoh kalimat luas. Pola kalimat majemuk. 1. Kalimat majemuk setara. Pola majemuk terdiri dari kalimat majemuk setara dan bertingkat. Kalimat majemuk setara bersifat koordinatif, tidak saling menerangkan. Kalimat majemuk setara ada 4 macam, yaitu A. Yang pertama, setara gabungan menggunakan kata dan, serta. B. Setara pilihan menggunakan kata atau. C. Setara urutan menggunakan kata lalu, lantas, dan kemudian. D. Setara perlawanan menggunakan kata
tetapi. Kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ada 8 macam. Dibedakan berdasarkan jenis kalimat akar. 1. Akar keterangan waktu menggunakan kata ketika, waktu, saat, setelah, sebelum. Contoh, mereka segera mencari peluang kerja setelah menyelesaikan studinya. Jadi akar yang berdasarkan kalimat disebut adalah setelah. Yang kedua, akar keterangan sebab menggunakan kata sebab, lantaran, karena. Contohnya, orang itu meninggal karena menderita sakit jantung. Berarti kalimat majemuk di sini adalah karena. Yang ketiga, akar keterangan hasil akibat menggunakan kata hingga, sehingga, akhirnya. Contoh, pengusaha itu bekerja keras sehingga berhasil mendapatkan untung besar. Jadi, kalimat majemuk di sini adalah sehingga. Keempat, akar keterangan syarat menggunakan kata jika, apabila, kalau, andai kata. Contoh, saya akan santuni orang miskin apabila mendapatkan uang sebanyak itu. Jadi, kalimat majemuk di sini adalah apabila. Kelima, akar keterangan tujuan menggunakan kata agar, supaya, demi, untuk, guna. Contoh, kita harus bekerja demi masa depan yang gemilang. Kata majemuk di sini adalah demi. Keenam, akar keterangan cara menggunakan kata dengan, dalam. Contoh, dalam menghadapi kesulitan tersebut ia menerima dengan kesabaran. Jadi, kalimat majemuk di sini adalah dalam. Selanjutnya, akar keterangan posesif menggunakan kata meskipun, walaupun, biarpun. Contoh, biarpun baru pukul 5:30 saya sudah berangkat ke kantor. Jadi, kalimat majemuk di sini adalah biarpun. Ke-8, akar keterangan menggantikan nomina menggunakan kata bahwa. Contoh, Presiden menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus menegakkan hukum. Jadi, kalimat majemuk di sini adalah bahwa. Selanjutnya, ketiga, kalimat majemuk gabungan setara dan bertingkat. 1. Bangsa Indonesia bekerja keras mengejar ketinggalan ekonomi setelah krisis politik berkepanjangan dan krisis keamanan mulai membaik. 2. Kinerja bisnis mulai membaik dan perkembangan ekonomi mulai stabil setelah berhasil melangsungkan pemilu secara demokratis. Syarat kalimat. Kalimat dibuat untuk menyampaikan pesan atau informasi yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan ini mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Maka, kalimat tersebut haruslah kalimat yang efektif. Beberapa syarat yang harus dimiliki sebuah kalimat yang efektif antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kedua, tidak menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, dapat diterima oleh logika atau logis. Keempat, tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Kelima, informasi yang ingin disampaikan tidak mengandung makna ganda. Keenam, memenuhi aturan ejaan yang berlaku. Ketujuh, menggunakan diksi atau pemilihan dan penempatan kata yang tepat. Kedelapan, adanya penekanan ide pokok. Mungkin materi yang saya sampaikan sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.